Berita aktual, 25 Juni 2025. Gencatan senjata diumumkan, tapi langit masih membara. Setelah 12 hari perang, Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata total antara Israel dan Iran. Ia mengklaim bahwa Iran telah dipaksa mundur usai serangan besar-besaran menghantam fasilitas nuklir mereka. Namun hanya berselang jam, Iran meluncurkan rudal ke Beersheba, menewaskan warga sipil. Israel membalas dengan menghantam sistem radar dekat Teheran. Trump mengatakan Iran tidak akan bangun nuklir untuk waktu yang sangat lama. Meski ketenangan relatif terlihat, kedua pihak saling tuduh melanggar, dan gencatan ini dinilai rapuh. Diplomasi Eropa terus berlangsung, tapi bayang-bayang perang belum benar-benar padam. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini dunia merayakan gencatan senjata, tapi langit tetap bergejolak. Israel dan Iran diminta berhenti bertempur, perang dihentikan. Gencatan senjata telah diumumkan, disorot dunia, dirayakan oleh banyak pemimpin. Donald Trump, sosok kontroversial, jadi juru damai, menyatakan complete and total ceasefire. Dan dunia bersorak, gencatan senjata, damai telah tercapai, konflik berdarah antara Israel dan Iran dihentikan. Semua kamera dunia menyorot, semua pemimpin tersenyum. Tapi gencatan senjata itu bukanlah kemenangan. Itu hanya jeda sebelum badai yang lebih besar. Langit tetap diam. Tuhan tidak hadir dalam upacara itu, karena Tuhan tidak pernah menandatangani perjanjian damai itu. Tuhan tidak pernah berjanji untuk berdamai dengan musuh Israel. Langit tidak ikut menandatangani perjanjian itu. Karena ketika Israel diganggu, Tuhan tidak akan duduk diam. Tuhan akan bangkit dan menyatakan perang. Iran melanggar perjanjian, menembakkan rudal ke Beersheba. Anak-anak mati, rumah hancur, dan dunia tetap berkata, Israel jangan membalas. Inilah penghinaan. Gencatan senjata dijadikan alat membungkam umat Tuhan. Perjanjian damai yang tidak berdiri di atas kebenaran adalah perjanjian dengan maut. Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan sembarangan. Katanya, damai, damai, padahal tidak ada damai. Dunia mencoba menyembuhkan luka dengan plester politik. Tapi luka itu dalam sudah menjadi kanker dosa. Iran menembak rudal setelah perjanjian damai. Israel merespons. Dan dunia lagi-lagi menyalahkan Israel. Inilah ironi dunia. Ketika umat Tuhan dibunuh, dunia diam. Tapi ketika umat Tuhan membela diri, dunia berteriak. Genosida, ekstremis. Gencatan senjata seperti ini bukan solusi. Itu tipu daya iblis. Mazmur 83 ayat 4. Mereka berkata, mari kita hapuskan mereka sebagai bangsa. Iran tak butuh negosiasi. Mereka punya satu tujuan sejak lama, melenyapkan Israel dari peta dunia. Mereka bersembunyi di balik kata solidaritas Palestina. Padahal yang mereka sembah adalah maut dan kehancuran. Bahkan dalam damai, mereka meluncurkan rudal ke Beersheba. Iran tidak akan berhenti sampai Zion tidak lagi berdiri. Tapi disinilah mereka salah besar. Israel tidak berdiri karena kekuatan militernya. Israel berdiri karena Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan janji Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh nuklir. Zakharia 2 ayat 8. Siapa yang menjamah engkau, menjamah biji mataku. Iran bukan korban. Iran bukan pembela Palestina. Iran adalah alat kuasa gelap yang ingin menghapus umat Tuhan dari muka bumi. Gencatan senjata bukan tujuan mereka. Mereka hanya sedang mengulur waktu untuk menghancurkan Yerusalem. Israel bukan bangsa sempurna, tapi satu hal pasti, mereka adalah milik Tuhan. Dan setiap serangan terhadap Israel bukan hanya penindasan terhadap sebuah negara, tapi pemberontakan terhadap takhta Tuhan itu sendiri. Maka siapakah yang cukup berani untuk menantang Dia yang Maha Kudus? Iran, Hezbollah, Rusia, mereka akan runtuh.
Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti prajurit, ia membangkitkan gairahnya untuk bertempur. Hari ini Eropa, Amerika, PBB, bahkan gereja-gereja tertentu lebih sibuk membela Hamas dan Iran daripada berdiri di pihak janji Tuhan. Lukas 19 ayat 44, celakalah bangsa yang tidak mengerti waktu kunjungannya. Mereka menyebut Israel penjajah, padahal tanah itu adalah warisan Abraham. Tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang tidak bisa dibagi-bagi oleh politikus. Dan siapapun yang mencoba memaksakan damai dengan mengorbankan Israel, sedang mempermainkan murka Tuhan. Dunia boleh buta, PBB boleh pura-pura netral, tapi Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ancaman terhadap tanah warisannya terjadi tanpa perhitungan surgawi. Tuhan bukan hanya gembala, Dia adalah panglima perang. Ketika bangsa-bangsa mengolok Israel, ketika mereka menentang Yerusalem, Tuhan tidak akan diam. Yeremia 21 ayat 5. Aku sendiri akan berperang melawan engkau, dengan tangan yang teracung dan dengan lengan yang kuat. Israel bukan tidak bersalah. Iran bukan satu-satunya pelaku, tetapi siapapun yang melawan kehendak Tuhan akan menghadapi murkanya. Saudara, dunia boleh berkata perdamaian, tapi langit sudah mempersiapkan penghakiman. Gencatan senjata ini bukan solusi. Ini hanya penundaan badai besar. Tuhan tidak lagi mencari diplomasi, Tuhan mencari kebenaran dan kesetiaan kepada janjinya. Siapa yang berdiri di sisi Israel akan dibela oleh Tuhan. Siapa yang memihak kepada musuhnya akan dihancurkan bersama rencana mereka. Inilah saatnya kita sadar, Tuhan bisa menyatakan perang terhadap sebuah bangsa kalau bangsa itu menolak suaranya. Iran boleh menekan tombol rudal, media boleh menekan opini dunia, PBB boleh menekan diplomasi, tapi siapapun yang menyentuh Israel sedang menampar wajah Tuhan sendiri. Hari ini banyak gereja memilih diam, takut tersinggung, takut dibenci. Doa mereka samar, khotbah mereka netral, tidak mau berpihak. Tapi netralitas di tengah kejahatan adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Yesus tidak pernah netral. Yesus akan datang dan menginjak musuh-musuhnya. Yoel 3 ayat 2, Aku akan membawa mereka ke lembah penghakiman, karena mereka telah membagi-bagi tanahku. Mereka bilang, damai bisa terjadi jika Israel menyerahkan Yerusalem. Damai bisa terjadi kalau tanah dibagi dua. Tapi siapa yang memberi mereka hak atas tanah Tuhan? Tanah itu bukan milik Palestina, bukan milik Amerika, bukan milik Iran, tapi milik Tuhan. Dan siapapun yang menyentuh warisan Tuhan akan dicabut dari peta sejarah. Gencatan senjata mungkin menghentikan peluru, tapi tidak bisa menghentikan murka Tuhan. Saat ini langit sedang memanas, penghakiman sudah disiapkan, pasukan surgawi sudah diambang perintah, dan dunia masih sibuk berunding. Yeremia 6 ayat 14 berkata, Celakalah mereka yang berkata damai, padahal tidak ada damai. Saudara, pilihlah sekarang bersama Israel, atau melawan raja segala raja. Bukan saatnya jadi penonton, bukan waktunya netral. Berdirilah bagi umat Tuhan, atau hancur bersama bangsa-bangsa yang menentangnya. Saudara, Israel bukan bangsa sempurna, tapi milik Tuhan. Bukan karena jumlahmu yang banyak, tetapi karena kasih Tuhan atas nenek moyangmu. Ulangan 7 ayat 7 dan 8, Israel tidak sempurna. Mereka sering jatuh, menyimpang, bahkan menolak Mesias. Tapi satu hal tidak berubah, Tuhan tetap memanggil mereka umat pilihan. Tuhan tidak memilih Israel karena hebat, tetapi karena kasih-Nya kepada Abraham. Dan kasih itu bukan kasih biasa, melainkan kasih yang disumpah di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Siapapun yang melawan Israel sedang mencoba mencabut sumpah Tuhan dari takhta-Nya, dan Tuhan tidak akan membiarkan namanya dihina oleh bangsa-bangsa.
Iran akan dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Aku akan mencerai-beraikan Elam atau Iran ke segala penjuru angin, dan aku akan membinasakan mereka di hadapan musuh mereka. Yeremia 49 ayat 36 dan 37. Nubuat tentang Iran atau Elam sedang digenapi. Mereka membanggakan teknologi rudal dan nuklir, tapi mereka lupa satu hal. Tangan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh teknologi manusia. Darah orang-orang kudus menjerit dari tanah. Doa Yerusalem sudah sampai ke surga. Dan Tuhan tidak akan diam. Iran akan hancur bukan oleh tangan Israel, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Bukan karena politik, tapi karena mereka menantang Tuhan secara langsung. Saudara, gencatan senjata adalah penipuan neraka jika mengorbankan Yerusalem. Tuhan memilih Sion, menginginkannya menjadi tempat kedudukannya selama-lamanya. Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Berapa banyak perjanjian damai yang telah dibuat dunia, selalu dengan satu syarat, bagilah Yerusalem. Tapi Yerusalem bukan milik manusia. Yerusalem bukan milik Israel saja. Yerusalem adalah tempat takhta Tuhan di bumi. Dari Sion akan keluar hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya 2 ayat 3. Jadi setiap gencatan senjata yang menuntut Israel melepaskan tanahnya adalah kontrak dengan maut. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sampai kapan umat Tuhan dibungkam oleh diplomasi? Sampai kapan gereja-gereja memilih aman, padahal api sudah menjilat ke altar? Sampai kapan suara nabi-nabi Tuhan dibungkam oleh ketakutan akan opini publik? Tuhan sedang berbicara, tapi dunia tidak mau mendengar. Langit sedang menegur, tapi bangsa-bangsa menutup telinga. Hari-hari ini bukan hari biasa. Ini bukan sekadar konflik geopolitik. Ini adalah peperangan tak terlihat antara kerajaan Allah dan kuasa gelap yang haus darah. Israel bukan cuma nama bangsa. Israel adalah jam dunia Tuhan. Setiap pukulan terhadap Israel adalah pukulan terhadap jarum waktu nubuatan. Dan ketika jarum itu bergerak, hari Tuhan semakin dekat. Iran boleh menyebut diri pejuang. Hezbollah boleh mengklaim tanah. Hamas boleh bersembunyi di balik bendera, tapi mereka semua sedang menggali kubur sendiri dengan tangan penuh kebencian. Tuhan tidak akan diam, langit akan terbuka, malaikat perang sudah menyiapkan panah api, dan dunia akan berhadapan dengan murka Allah yang tidak bisa ditawar. Saudara-saudari terkasih, kita bukan sedang menonton berita, kita sedang menyaksikan nubuatan bergerak dengan kecepatan kilat. Setiap rudal yang ditembakkan ke Israel bukan hanya serangan terhadap manusia, tapi adalah deklarasi perang terhadap janji Tuhan. Dan siapa yang bisa melawan janji Tuhan dan tetap hidup? Banyak gereja diam, tapi hari ini saya tidak bisa diam. Karena ketika suara Nabi dibungkam, batu-batu pun akan berseru. Inilah saatnya untuk berdiri, bukan sebagai penonton, bukan sebagai netralis,
Tapi sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah masih berperang hari ini untuk Israel. Kita tidak sedang menyaksikan perang biasa. Kita sedang menyaksikan persiapan Armageddon. Tuhan tidak sedang mengajak diplomasi. Dia sedang mencari orang-orang yang setia, yang tidak kompromi, yang tidak takut disebut ekstremis, yang bersedia berkata, "Aku berdiri di pihak Tuhan bersama Israel, apapun harga yang harus dibayar." Karena harga kompromi jauh lebih mahal, itu harga jiwa, harga warisan kekal. Mereka berkata, "Serahkan Yerusalem untuk perdamaian." Tapi saya berkata, lebih baik dunia meledak daripada Yerusalem dibagi dua. Karena Tuhan berkata, Yerusalem adalah tempat namaku tinggal untuk selama-lamanya. Dan siapa yang berani menyentuhnya akan menghadapi Dia yang duduk di atas takhta dengan mata seperti nyala api. Saudara, inilah saatnya memilih damai palsu atau perang Tuhan, kompromi dunia atau kesetiaan langit, berpihak pada bangsa-bangsa atau berdiri di belakang umat pilihannya. Pilih sekarang, karena waktu sedang habis. Langit tidak menunggu pemilu, langit tidak peduli hasil sidang PBB. Langit hanya tunduk pada satu hal, kebenaran. Dan kebenaran itu hari ini berseru, "Aku akan berperang melawan musuh Israel dan menghancurkan semua yang membagi-bagi tanahku." Yoel 3 ayat 2, maka jangan heran kalau perang belum berhenti, karena Tuhan belum selesai. Tuhan masih mengayunkan pedangnya. Tuhan masih menyaring siapa yang benar-benar di pihaknya. Dan ketika Dia datang, tak ada lagi waktu untuk memilih, hanya ada penghakiman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa,
Kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.